Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 19300041117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perpajakan, materi tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Langsung saja ke materi. Yang pertama tentang definisi dan objek PPh pasal 22. Pertama, ada pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, antara lain impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dewan Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintah Pusat Daerah, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN yang dananya belanja dari negara atau daerah, dan lain-lain yang diatur oleh undang-undang. Untuk bukan objek PPh pasal 22 meliputi impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas. PPh pasal 22, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, impor sementara jika akan diekspor kembali, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum, PDAM yang benda pos. Untuk atas impor emas batang yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan surat keterangan. Pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh KPN, reimpor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Untuk pemungutan dalam PPh pasal 22 berikut ada Bank Devisa, Direktur Jenderal Bea Cukai, atas impor Direktur Jenderal Anggaran Bendahara Pemerintah Pusat Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian APBN, BUMD atau BUMN melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara, daerah, BI, BPM, Bulog, Telkom, PLN, Indosat, PT KS Pertamina yang melakukan pembelian yang dananya APBN, serta Pertamina dan badan usaha lainnya bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis pertama, gas, super, penjualan hasil produksinya. Untuk tarif PPh pasal 22 meliputi tarif 2,5% importir yang memiliki angka pengenalan importir 2,5% kali nilai importir. Untuk 7,5% importir yang tidak memiliki API dan barang impor yang tidak sesuai. Untuk tarif 1,5 pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Contoh pertama, PT MNO mengimpor sebuah mesin dengan seharga $100.000, bea masuk 20%, insure sebesar 2.000 dan freight sebesar 8.000. Kurs KMK ditetapkan $13.640. PT MNO diketahui memiliki angka pengenalan impor. Hitunglah nilai cost insure, freight, nilai impor, dan PPh terutang. Untuk PT MNO di sini jelaskan harga beli $100.000, insure 2.000, freight 8.000, bea masuk 20% dan kurs KMK 13.640. Dengan nilai chip harga beli ditambah insure dan freight dikali kurs KMK menjadi $110.000 dikali 13.640 menjadi $1.500.400.000. Dengan nilai impor, nilai chip ditambah biaya masuk sebesar $300.080.000 menjadi $1.400.480.000. Dengan PPh terutang 2,5% dikali nilai impor menjadi $45.012.000. Untuk soal kedua tentang PT VGR, importir lain juga melakukan hal yang sama dengan PT MNO, akan tetapi PT VGR tidak memiliki API. Berapa PPh pasal 22 yang terutang? Untuk PPh terutang nilai impor $1.400.480.000 tidak memiliki API menjadi 7,5% dikali nilai impor menjadi $135.036.000.
Untuk definisi dan objek PPh pasal 23 yaitu pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan PUT dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain dipotong sesuai pasal 21 yang terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan pengembalian utang, royalti, berhadiah dari dan penghargaan selain diatur oleh pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, jasa yang diatur oleh pasal 21, dan sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Untuk bukan objek PPh pasal 23 meliputi penghasilan yang harus dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan sehubungnya dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatan penduduk Indonesia, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana atau penghasilan yang diterima atau diperoleh modal ventura merupakan perusahaan kecil menengah yang menjalankan usaha di sektor yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Misalnya tidak seperdagangan dengan Bursa Efek Indonesia (BSSU) yang diberikan koperasi kepada anggotanya, bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas KMK. Untuk pemotongan dalam PPh pasal 23 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak yang ditunjuk kepada kepala KPP. Untuk tarif PPh-nya berupa 15% atas penghasilan dari bunga dividen royalti, tarif bunga dikali jumlah bruto. Atas hadiah penghargaan, atas sewa penghasilan dari angkutan, misalnya penghasilan itu tidak termasuk PPN, tarifnya 20% kali jumlah bruto. Atas sewa dan penghasilan lainnya untuk 10% atas penghasilan dari bunga simpanan koperasi lebih besar dengan 240.000 pada setiap bulannya. Untuk tarif 25% atas hadiah undian. Tarif PPh atas imbalan penyerahan barang 15% dikali perkiraan penghasilan neto bruto. 50% untuk penyerahan jasa profesi tenaga ahli, jasa konsultan, jasa angkutan pembukuan. 40% untuk penyerahan jasa teknik, jasa manajemen, desain interior, desain tanah, desain mesin, peralatan kendaraan, instalasi mesin, jasa perawatan pemeliharaan AC, gas, TV kabel, jasa pengeboran drilling. Adapun 40% untuk jasa penunjang di bidang penambang migas, penyamanan perbaikan, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan. Adapun jasa minimum penerbangan, bandar udara, jasa penambang hutan termasuk pengelola termasuk pembuangan limbah, jasa maklon, rumah penyedia dan jasa perantara. Bidang perdagangan, surat-surat berharga, telekomunikasi, jasa surat suara itu 13,33% untuk pelaksanaan rekonstruksi termasuk jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan bangunan, instalasi, pemasangan mesin listrik, telepon, air, gas, AC, TV. Itu 26% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, 10% untuk penyerahan jasa di bidang pembasmian hama, pembersihan hama, jasa catering, jasa lain pembayaran dibebankan oleh pada APBN atau APBD. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, PT ABC mempunyai pinjaman kepada PT DF bukan bank sebesar 250 juta dengan bunga 20% jika pada akhir tahun 2016 PT ABC membayar atau mengakui pembebanan bunga sebesar 50 juta. Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT ABC dan besarnya uang yang diserahkan kepada PT DF? Sini pinjaman 250 juta, bunga 20%. Untuk dividennya 15% dikalikan bunga tersebut menjadi 50 juta menjadi 7.500.000 untuk PPh terutangnya sebesar 7.500.000.
Beban bunga yaitu 50 juta dikurangkan dengan PPh seperti dipotong OBC menjadi 42.500.000. Soal kedua, PT XYZ dalam melaksanakan instalasi penggunaan jasa dari konsultan PT XNEC dengan nilai imbalan 225 juta per tahun. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT XYZ? Untuk imbalan jasa 25 juta, tarif PPh pasal 23 15%, 3% karena instalasi dikali 25 dan 2% karena penggunaan jasa menjadi 500.000 dan PPh terutangnya adalah 500.000. Untuk PT GHI adalah pemilik saham di PT JKL sebanyak 2.500 lembar saham. Jika pada akhir tahun 2016 PT JKL membagikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham atas pembagian dividen kepada PT GHI, berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong atas jumlah dividen tersebut jika PT GHI tidak memiliki NPWP? Untuk nilai dividen adalah 2.500.000. Untuk tarif PPh pasal 23 adalah 15%, tidak memiliki NPWP menjadi 2 kali lipat, yaitu 30% dikali 2.500.000 sama dengan 750.000 dengan PPh terutang menjadi 750.000. Demikianlah penjelasan dari saya tentang PPh pasal 22 dan 23. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.